Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Info Sumbar. Hari ini ada ini lagi, balik ke Info Sumbar Podcast dan kita bakal ngobrol bareng Uni Beauty. Halo. Hai, Uni Beauty. Kayak kaget ya dipanggil Uni Beauty. Iya, kayak nama yang pernah tahu. Kak Widi Sukma panggilannya. Siapa biasanya Kak? Iya, Widi Sukma aja. Panggilannya Kak Widi. Widi Viera. Kak Widi, mungkin orang ya itu tadi ya, lebih banyak orang taunya di TikTok tuh Uni Beauty. Karena username aku. Karena username. Tapi sebelum itu kan udah pernah beberapa kali ganti username juga kan. Yang tahu ya. Iya, kalau yang tahu yang dari dulu-dulu banget gitu. Tapi fun fact-nya kalau Kak Widi tuh lebih seneng dikenal orang sebagai Widi konten kreator atau Widi afiliator atau Widi ibu rumah tangga atau Widi X mana gitu. Wah, ini banyak banget ya pengalaman. Iya, kalau itu sih tergantung orang mau apa ya nilainya ya. Karena kalau aku lihat di salah satu platform itu yang kita bisa lihat nama kita disimpan apa itu banyak dari pekerjaan-pekerjaan aku dulu gitu. Jadi bisa dilihat semua ini ya job tuh kayak ada nama. Ada aplikasinya itu Get apa gitu. Iya, jadi kalau dicari nama aku di situ tuh semuanya ada. Profesinya lengkap di situ. Tapi Kak Widi ini sekarang lagi aktif banget sebagai digital content creator di TikTok. Tapi fokusnya memang afiliator ya Kak ya? Iya, fokusnya afiliator, betul. Kontennya niche-nya beauty. Betul sekali. Kenapa Kak memutuskan mengambil jalur ini gitu? Memilih jalur ini. Kalau dibicarain dari awal sebenarnya aku juga nggak ada pengen jadi konten kreator tuh nggak ada sama sekali. Bahkan TikTok pun dulu itu boleh sebut platform. Boleh. Di TikTok pun dulu itu aku kayak malah sinis ya apa sih joget-joget gitu. Iya, benar gitu. Jadi dulu ya iseng aja sih download. Terus sebenarnya nggak tahu mau bikin apa juga gitu kan. Berawal dari iseng aja upload konten waktu itu kalau ini bareng suami gitu kan. Nah akhirnya konten itu sempat viral dan dari konten itu ternyata ada endorse gini segala macam. Nah itu posisinya aku masih kerja di salah satu bank gitu. Jadi dulu sempat jadi banker ceritanya. Nah jadi ya setelah viral itu ya udah nggak ngerti apa-apa lagi, ya udah lepas aja gitu kan. Maksudnya kayak aku juga nggak aktif konten sebenarnya, cuman iseng doang gitu. Tapi beberapa bulan setelah itu aku resign dari bank karena juga aku posisinya LDM ya sama suami. Aku di luar kota, posisinya juga lagi hamil muda, suami suruh resign, ya udah akhirnya memutuskan jadi ibu rumah tangga di rumah aja. Dan ya itulah karena main handphone doang kan, jadi ngapain nih ya, bosen ya. Iya. Gitu. Jadi akhirnya lihat-lihat di TikTok itu ini ada yang jualan, ada yang ini, aku cari tahu. Gimana caranya? Aku cari tahu. Aku penasaran banget kan. Ini apa sih gini gitu. Tapi awalnya aku hobi belanja sih dulu. Iya, karena hobi belanja. Ini kayaknya kebiasaan kita semua ya. Betul. Jadi dulu TikTok itu ya kalau awal-awal itu dia nggak kena ongkir sama sekali. Jadi mau jajan 4.000, 10.000 itu nyampe rumah gitu. Jadi aku belanja banyak, paket datang banyak. Ya udah iseng bikin konten, unboxing segala macam. Udah bikin konten dan dari situ ternyata aku dinotis sama orang TikTok. Nah. Tapi kalau boleh tahu awalnya Kak Widi tuh konten apa yang ini biasanya gitu ya Kak ya? Iya. Biasanya ada satu dari sekian banyak kali kita konten, terus nanti ada satu yang FYP, nah itu yang menghasilkan banyak followers gitu kan. Nah, konten apa itu yang pertama kali? Iya memang konten awalnya itu kalau konten random itu memang ada yang naik ada yang turun ya. Cuman memang sejak aku pilih kategori beauty ini itu karena aku juga udah ada creator manajernya di TikTok, jadi karena ngelihat dari traffic dan analisis akun aku kayaknya kakak lebih cocok di produk beauty. Karena dari trafficnya itu memang lebih naik di produk beauty sih gitu. Jadi akhirnya aku fokusin di beauty dan ya sampai sekarang. Gitu, karena disaranin juga sih awalnya. Oke. Tapi sebelum konten yang beauty, kakak fokus unboxing, tapi unboxingnya apa aja gitu random? Apa aja, dari pel-pelan ada, pengupas bawang segala macam produk TikTok ya. Gitu. Awal-awal ada semuanya produk bayi gitu, karena dulu awal-awal TikTok itu random, jadi semuanya dibawain gitu, dari baju bayi ada segala macam. Tapi itu udah pakai keranjang kuning juga? Iya, udah ada keranjang kuning di awal. Jadi awal keranjang kuning itu aku cari tahu sendiri dulu. Caranya gimana? Cara gimana? Aku udah jalan sendiri, baru dinotis sama TikToknya. Jadi itu udah mulai. Ada ini nggak sih Kak? Ada kayak
pas followers berapa gitu akhirnya bisa dinotis? Ada kakak enggak? Enggak ada. Karena seiring berjalannya waktu itu TikTok bukan ngeliat followers, dia ngeliat performa akun kita. Wah, ini ada yang salah nih dengan kita. Betul. Berarti mungkin kita itu yang kita salah nih kayaknya, karena kita followersnya oke gitu kan. Kalau kayak infosumber kan followersnya lumayan, maksudnya udah ngumpul duluan. Karena orang udah tahu infosumber nih gitu kan. Tapi kenapa kita nggak dinotis sama TikTok? Coba dong, halo TikTok. Iya. Tapi kalau kita flashback lagi nih Kak, jauh sebelum mengambil jalur sebagai konten kreator ini, kan orang taunya konten kreator di Padang itu makan-makan. Iya. Kita nggak susah kan kalau nyari tempat nongkrong di mana, rekomendasi jajanan apa gitu. Kakak ngerasa ini nggak sih kayak, aduh, gue beda sendiri nih gitu. Pernah ada ngerasa kayak gitu nggak? Kalau di aku sih enggak ya, karena kita nggak bisa nyamain persepsi atau personal branding tiap orang gitu. Kalau passion dan minatnya bukan di situ, nggak bisa dipaksain juga gitu. Aku tahu aku menjalani ini karena hobi dan minat aku itu di beauty gitu. Aku hobi dandan, aku hobi make upan, skincarean ya. Aku menjalaninya dengan happy. Jadinya kalau orang lebih naik di konten yang lain, ya aku nggak masalah. Aku nggak passionnya ke sana gitu. Aku nggak hobi makan banget gitu ibaratnya ya. Kalau dipaksain nanti bener. Tapi ini Kak, ini kan tidak mau mundur ya, mau mundur dikit nih dulu. Sebelumnya Kakak kuliahnya di mana kalau boleh tahu? Aku kuliah di salah satu kampus swasta di Padang, di Dharma Andalas. Jadi jurusannya manajemen. Oke. Tapi Kakak ngerasa nggak ada nyambung nih sekarang dengan kuliahnya dulu? Enggak sih, manajemen waktu, manajemen uang juga aku alkadernya aja ya. Jadi aku bisa bilang kampus itu tidak menentukan kita jadi apanya, kita gimana. Yang bikin kita jadi diri kita lebih baik itu ya skill dan value kita. Itu dia. Ya kan? Ini karena sekarang anak-anak yang ngerasa, Kak, aku kayaknya salah jurusan deh gitu. Harusnya dulu aku mau jadi konten kreator, harusnya aku ngambilnya ilkom gitu kan, pikiran orang-orang banyak ke arah situ kan Kak. Jadi sebenarnya nggak worry, tapi yang penting lu punya pendidikan, lu punya ijazah. Kalau misalnya apa yang lu inginkan nggak tercapai, lu punya plan B gitu kan. Iya, apapun bisa sebenarnya. Banyak kok konten kreator yang sama dengan aku tuh, banyak yang dari bidang, segala macam profesi lengkap ya. Maka iya banyak, pokoknya itu bukan menjamin lah ya kalau menurut aku. Terus kerja pertama kali di mana? Mungkin sambil kuliah sempat kerja atau? Iya, aku sambil kuliah itu juga sambil kerja part time ya. Jadi pertamanya aku di radio. Radio beberapa bulan, terus dapat tawaran di Padang TV. Itu sambil kuliah? Iya, sambil kuliah. Oke. Nah, sambil kuliah, aku tamat kuliah, terus itu masih di Padang TV juga. Boleh disebutin? Boleh. Iya, jadi presenter Padang TV. Nah, terus akhirnya wisuda, aku berhenti di Padang TV karena keterima di salah satu perusahaan provider. Gitu. Sebagai waktu itu Kak? Customer service. Lama nggak kerja jadi customer service? 2 tahunan. Lumayan lah ya, kalau udah ada basic customer service kayaknya komunikasinya udah bagus gitu. Bisa jadi. Karena sekarang kan maintain komunikasi dengan para klien-klien, ya gitu. kan? Itu karena kontrak kan. Kalau dia 2 tahun, aku ambil kontraknya, aku resign, terus aku lanjut ngelamar di salah satu bank. Nah, akhirnya aku di bank juga hampir 2 tahun. Baru resign dan jadi ibu rumah tangga. Begitu. Luar biasa. Dari menurut Kakak nih, apa kelebihan dan kekurangannya kita kalau kerja sama orang kayaknya enak-enak aja ya gitu. Misalnya apalagi kerjanya udah di provider. Aku tahu sih providernya guys. Apalagi kerja di tempat yang oke gitu. Kerjanya kita di tempat yang ber-AC, ketemunya sama orang-orang yang cantik, dan pagi dandan gitu. Jadi kita kerjanya cantik, kita sekarang kerja di rumah gitu. Iya, di rumah. Sebenarnya sih aku juga nggak yang kepikiran bakal jadi ibu rumah tangga, karena aku bener-bener yang harus kerja gitu loh, orangnya nggak bisa nggak berkegiatan gitu. Jadi awal aku resign pun aku juga ngerasa bimbang ya, dilema banget gitu kan. Pagi udah dandan cantik nih gitu kan, menghadapi berbagai macam nasabah yang datang gitu kan. Juga kan. Tapi setelah aku runut lagi kayaknya aku bosen dengan pergi pagi pulang malam, karena iya itu ya, maksudnya itu rutinitasnya itu sama aja. Nah akhirnya karena aku udah nikah dan memang
nurut suami gitu kan. Akhirnya ya udah aku coba, karena aku yakin kalau diri kita itu punya value dan mau mencoba hal-hal baru, kayaknya nggak perlu ada yang ditakutin sih gitu, karena kita nggak tahu pintu rezeki itu dari mana aja bisa gitu. Jadi ya udah aku coba jalanin aja sih sebenarnya gitu. Aku juga nggak bakal nyangka bakal kayak gini akhirnya gitu kan, jadi konten kreator dan afiliat gitu. Kalau support orang-orang sekitar gimana? Support banget gitu. Jadi karena ngelihat aku udah uring-uringan di rumah nggak ada kegiatan gitu kan, akhirnya ya udah mau live gitu. Mau ini aku bilang sama suami kan, mau jadi inilah, mau bikin video di TikTok, mau bikin ini, mau coba ini, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau suka ini jalanin aja sih kata suami kan. Yang penting nggak ganggu apa namanya nggak terlalu sibuk lah, karena dulu juga aku masih hamil muda gitu kan. Dan ya udah seiring berjalannya waktu emang support suami sih yang paling utama memang. Kalau suami nggak ngizinin juga ya gimana kayaknya kan, nggak bakal karena jadi itu gitu kita rasanya. ibaratnya nggak ada privasi lagi kan, kita emang udah harus tampil depan kamera dan dilihat banyak orang kontennya. Nah itu sih. Gimana Kak, dulu kan ada ketakutan, mungkin ada ya Dusan Evo Sombar nih sekarang lagi nonton terus mikirnya kayak gimana caranya supaya kita tuh punya ide terus untuk bikin konten, atau gimana caranya kok bisa jualannya dibeli sama orang gitu. Kan ada ketakutan gitu kan. Ya aku udah bikin konten kok, udah bikin video unboxing, udah bikin video ini pakai keranjang kuning, tapi nggak ada yang belanja di keranjang kuning aku gitu kan. Nah, iya Kakak pernah ada di titik itu juga nggak? Pernah, wajar ya kalau kita kayak stuck ide konten segala macam. Tapi kalau menurut aku sekarang ini untuk stuck ide konten kayaknya bisa dibilang mustahil, karena kita udah banyak konten-konten yang lain juga. Kita ada ilmu ATM kan, amati tiru modifikasi, jadi kita bisa cari ide konten tuh dimanapun gitu, karena sosial media kalau awal-awal dulu emang susah tuh. Jadi emang kadang aku karena udah ada creator manager, jadi ada ide dari tim platformnya, ada teman diskus gitu ya. Betul. Nah kalau untuk sekarang sih menurut aku ide konten tuh bukan bingung idenya apa, tapi bingung mau mulai yang mana dulu saking banyaknya. Nah itu dia. Iya kan? Menurut kakak apa dulu yang harus kita lakukan? Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Jadi menurut aku untuk memulai sesuatu itu kita nggak perlu terlalu tahu gitu. Karena kalau kita terlalu tahu, banyak tahu ya. Nah, jadi kayak nunda-nunda. Bisa nanti. Tapi sekedar cukup tahu, mulai ya udah learning by doing aja ntar. Gitu. Jadi kalau menurut aku, nanti kayak gini deh. Ntar nggak ada FYP, nggak ada views deh, nggak ada yang beli deh, nggak ada ini. Udah ketakutan yang belum tentu terjadi gitu kan. Nah ini kayaknya ngomongin diri gue sih ya. Banyak takutnya. Itu kan bagi takut pengalaman aku dewasa. gitu. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Mau ada yang nggak ada yang nonton segala macam, yang penting kita udah melakukan hal yang terbaik dari versi kita gitu. Karena kalau bisa aku bilang ya, FYP di TikTok itu kita nggak bisa prediksi. Video aku yang di 2021 aja baru FYP 2024. Ada kayak gitu ya. Memang karena kita nggak tahu momentumnya gitu. Siapa tahu produk itu baru dibahasnya tahun-tahun ini viralnya gitu. Makanya baru naik viewsnya gitu ya, baru dibantuin sama TikTok nih. Nah, iya. Baru di-push sama dia gitu ya. Mulai dulu guys. Tuh Rehan Bella katanya mau jadi afiliator. Tanya dong nih hari ini. udah bisa bikin kelas motivasi mungkin. Jangan kelas motivasi lah, kelas cara mencari ini cuan. Iya, cara mencari cuan dari rumah aja gitu kan. Tapi sebenarnya Kak, ini pertanyaan yang dulu ini sempat bingung juga sih. Sebenarnya ada nggak sih? Ini kan nyaji gini, Dusan Evo Sombar. Ini tuh tahu Kak Widi karena kebetulan suaminya Kak Widi adalah temen ini dulu di tempat bekerja yang lama. Nah, sebenarnya ada nggak sih di Padang ini afiliator lain, tapi memang orang nggak tahu aja? Banyak. Kakak ada komunitasnya sendiri kah atau kalau gimana? Di Padang juga aku sebenarnya baru tahu beberapa, tapi banyak sebenarnya di Sumbar banyak banget. Bahkan banyak juga di antara kami itu yang ternyata ketemunya di Jakarta waktu diundang sama platform. Baru tahu kayak tahu juga dari ini gitu ya. Itu loh. Kayaknya memang tipikal orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kayak gue gak peduli deh kalian mikir apa, gue penting cuan gitu. Iya gak sih Kak? Bener banget. Karena kalau nggak dimulai kita nggak tahu kan progresnya gimana. Iya.
Ini kayaknya orang-orang yang dicurigai tetangga nih. Kok dia nggak keluar rumah tapi paketnya datang Paket terus. datang terus ya, beli ini terus ya gitu kan. Ini Widi nggak keluar rumah kok paketnya udah segunung gitu kan. Kerjanya apa sih gitu. Jaga lilin. Iya. Tapi ada ini nggak Kak, selain memulai dulu aja, mungkin ada hal-hal yang harus dipersiapkan nih kalau misalnya kita mau jadi afiliator juga gitu. Kalau persiapannya ya nggak ada ya. Malah afiliator ini adalah pekerjaan yang paling gampang. Coba pertama, modalnya minim banget. Apa? Handphone, kuota. Oke. Iya kan? Handphone dan kuota. Ya dibantu kreativitas lah, ide konten gitu kan. Berarti ini ya investasi Kak? Nah, tinggal ke atas lebih gitu ya. investasi kepala ini ke atas juga kan. Nah, terus jam kerja juga fleksibel kan. Jadi ya kalau misalnya lagi mager istirahat, kalau lagi penuh ide konten begadang. Iya benar. Nah, ya penting intinya jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Dan kalau misalnya takut memulai nih, nanti diketawain temen lah, takut dihujat lah. Iya. Ya udah, maksudnya kita ya simpan energi kita buat hal penting aja. Ngapain kita peduli omongan orang yang mau maju kita, gitu kan? Aku soalnya dulu waktu mulai-mulai ini teman kerja, teman nongkrong segala macam ngetawain terus kan, cie konten kreator itu wajar banget gitu. Ya Allah, iya lagi. Iya kan. Cie, sekarang udah ada keranjang kuningnya digitu-gituin. Padahal kita keranjang kuningnya pakai TikTok seller cuy. Jadi followers belum cukup. Iya kan, pasti diketawain kayak gitu. Ya udah, anggap itu suatu motivasi aja. Jadi buat kita bisa loh gitu. Enggak jangan jadikan itu suatu penghambat kita kalau kayak takut dihujat, takut ini segala macam gitu. Lebih ke mindset kita aja sih sebenarnya. Berarti ada juga ya yang pastilah. Namanya juga tinggal di Minang ya, cuma ya dikit ya nggak apa-apa lah. Agak karek. Ya kita udah biasa dari kecil cuy. Nah, balik lagi kan. Iya. Kenapa kita takut takut dibully, takut karena kita hobinya gitu, ngetawain teman. Iya. Nah, jadi ya udah kalau misalnya kita malu untuk memulai karena takut diketawain, kitanya dulu. Kita sering ngetawain teman kita nggak, misalnya dia mulai ngonten terus cie kita. Nah, kitanya ngebully dia nggak? Duh, kasihan banget orang-orang di kantor ini. Nah, itu aja sih. Jadi ya wajar aja sih menurut aku itu. Kalau sekarang karena udah melakukan ini sebagai pekerjaan ya, nah Kak Widinya apa yang dirubah dari kebutuhan yang cuma handphone dan kuota gitu? Ada device-device tertentu nggak yang Kak Widi siapin? Oh iya, pasti kalau untuk sekarang lebih lighting itu penting ya. Karena apapun itu kalau misalnya mau kamera sebagus apapun, lightingnya kurang mendukung ya juga kualitas kontennya juga kelihatannya kurang bagus. Karena TikTok pun juga di situ kualitas konten itu yang bersih itu ya itu utamanya gitu. Karena beberapa di TikTok itu ada yang kena pelanggaran loh karena kontennya itu tidak berkualitas gitu. Iya, karena itu sekarang TikTok itu banyak peraturannya. Jadi beberapa konten yang mungkin kena pelanggaran itu ya karena kualitas kontennya tadi yang kurang jernih lah, yang cuman sekedar produk aja dipegang tanpa di-apply misalnya gitu kan, tanpa dijelasin, karena itu bisa jadi kualitas konten tidak oke bagi TikTok itu. Pernah ada ini nggak sih Kak? Kak Widi sendiri nih, akunnya pernah ada dapat pelanggaran gitu atau apa? Oh, sering banget. Kalau TikTok mungkin semua konten kreator ataupun afiliator itu tuh pasti mikirnya tuh TikTok tuh dikit pelanggaran dikit, karena emang sesensitif itu. Banget. Jadi kalau yang jualan kadang produk-produk luar brand-brand itu nggak boleh disebut ya. Oh, berarti kita kena itu. Jadi dulu kami pernah ada lagi live Instagram, terus tiba-tiba live-nya di ban gitu. Iya. Nanti bisa sekian menit lagi baru bisa mulai lagi karena views-nya langsung anjlok gitu. Benar. Nah, gara-gara branded content, katanya gara-gara mentioning branded content atau itu apa boleh. gitu. Jadi harus diplesetin. Kalau mau sebut itu diplesetin, misalnya cekong gitu-gitu ya. Kalau kremes gitu. Nah itu. Jadi nggak boleh disebut. Itu suatu pelanggaran lumayan agak fatal ya di TikTok. Tapi berarti mereka ada kualifikasi tersendiri. Maksudnya memang harus high brand yang diinin. Kayak brand content, kayak brand yang high, branded gitu, atau brand-brand biasa kayak nih teh botol, kita masih bisa sebut teh botol biasa. Iya, masih bisa brand yang kayak gitu memang. Yang high. Oke. Brand. Terus apalagi Kak yang pernah pelanggaran yang pernah terjadi di akun Kak Widi? Kalau aku kan karena afiliatornya live juga kan, live stream. Jadi banyak kata-kata yang di beauty itu mungkin bagi TikTok itu overclaim.
Nah gitu. Jadi kita nggak boleh nyebutin ini dalam 3 hari udah cerah, nggak boleh gitu. Nah, jadi Ya, 10 overclaim sih hari ya. overclaim kan. Terus Iya. juga putih itu kadang juga memutihkan, kita sebenarnya mencerahkan misalnya gitu. Jadi ya banyak sih kalau yang overclaim itu bakal kena pelanggaran gitu ya. Waduh. Konten juga gitu. Oh iya, berarti public speaking juga dibutuhkan di sini karena kosakatanya harus banyak kan, Kak? Tuh. Kak Widi sih nggak no doubt ya, dia dulu kerja di radio, kerja di TV, jadi public speakingnya pasti udah oke banget gitu. Insya Allah. Nah, Sambil Kak Widi belajar kan juga. sekarang kesini nih ke studio kita, terus yang lagi live siapa? Oh iya, kebetulan aku memang punya co-host untuk live gitu. Jadi memang untuk live aku sekarang udah ada tim gitu. Jadi aku memang fokusnya konten karena aku juga konten kreator juga baru-baru mulai sih sebenarnya ya. Jadi memang masih belajar buat konten juga. Berapa orang sekarang, Kak? Timnya? Terakhir 7 orang loh. 7. Tapi baru buka lagi kan? Iya. Apa gue daftar ya? Karena kita bakal panjang, durasinya bakal panjang live-nya. Jadi emang butuh agak sedikit banyak karena momentumnya sekarang kan mau lebaran, puasa gitu itu sih. tuh. Pak, kita jualan ini raki kacang tadi ya? Boleh. Ya kan, kalau kita niche-nya kan ini makanan-makanan gitu. Udahlah, nanti kita ini kan tayang di YouTube kan. Nah, kita kasih link kita juga. Kan YouTube sekarang udah bisa tuh, Iya, Kak. bisa. Aku juga baru ditawarin sama Tuh. YouTube untuk udah ada kerannya kuning. Live juga. di YouTube juga atau gimana konsepnya? Konten. Oh, oke. Jadi kayak bikin konten beauty, tapi tayang di YouTube nanti cantumin link gitu ya? Benar. Jadi memang kita nggak fokus di satu platform aja. Kita harus coba semua. Kalau mau terjun ke sini jangan setengah-setengah, karena semua platform itu semuanya bisa jadi duit. Apalagi sekarang Kak Widi udah mencoba ke Shopee juga ceritanya ya? Iya, aku juga baru mulai di Oren kan. Berapa lama? Ini udah jalan berapa lama, Kak? Di mana? Di Oren? 2 bulan. Baru 2 bulan ini. Tapi omsetnya gila loh. Udah 3 digit, Kak? Kalau di Oren, kan ini 2 bulan ya? Udah lebih dari, kalau omset udah 3 digit. Karena dalam satu momentum Twin Dead atau PD itu kita bisa 2 digit sampai 3 digit sehari. Secara komisi? Kalau omset kan in total tuh, kalau komisi udah persenan buat kita kan? Iya, komisi kalau di Shopee aku bisa bilang lebih gede ya. Karena kalau persenan di TikTok itu 5-15%, bahkan 20%, kalau Shopee bisa 20-30 ke atas lah. Udah ketahuan nih, udah kerja sama-sama brand, jadi komisinya bisa sampai. Iya. Kalau aku kan masih yang abal-abal ya, jadi masih kecil-kecil tuh, Kak, kayak 5%. Nah, itu memang 7%. komisinya kita harus kerja sama dengan brand sih kalau untuk mau lebih gede. Biar lebih gede gitu kan, Kak. Ayo dong brand-brand. Tapi itu ada target. Oh iya. Jadi kalau teman-teman nyangka misalnya kok bisa gitu kan? Ya nggak sekedar bisa aja, kita harus komitmen dengan brand. Jadi kita jualan nggak cuma kerja di kantoran doang pakai target. Afiliator juga kadang. Ini aku dari bank ada target lagi gitu. Gitu. Jadi ya kalau misalnya kita mau lebih, kita juga harus memberi lebih. Oke. Berarti maksudnya mungkin secara kerjasama konsepnya Kakak dikasih komisi lebih besar, tapi memang ada targetnya. Iya, betul, ada targetnya. Sebenarnya lebih cuan di Oren apa di TikTok, Pak? Kalau untuk sekarang di Oren ya. Wow. Aku pun menyesal baru memulai di Oren. Tuh ketahuan tuh orang-orang yang dulu bikin link-link Shopee di Instagramnya, MSKHI gitu loh di bio-nya, iya kan? Ih, kita kemana aja sih? Iya, kemana aja sih kita, karena orang-orang yang di Oren tuh sekarang udah pada jaya-jaya ya. Iya. Waduh, gue gak speechless ya. Kayak gue di rumah aja tidur loh. Kita di Info Sumber ini, Kak, ke kantornya jam 11. Ya Allah. Nah, harusnya kita bisa bikin buat. Tuh bayangin deh, jam 11 kami tuh udah 2 sesi dia live-nya. Kan sekarang sekali live tuh berapa jam? Akunya? Iya. Aku pribadi, aku udah nggak live. Maksudnya tim, secara kan Kakak punya tim nih, Iya. co-host. Kalau sekali live itu berapa lama durasinya? Oh, satu sesi ya. Iya, satu sesi. 3-4 jam satu host. Nanti rolling lagi sampai 24 jam. Kakak sekarang berarti 24 jam akunnya live terus? Atau? Iya, live. Karena Shopee itu dia lebih naikin traffic yang Rajin. Durasinya lama, iya. Oh, berarti itu salah satu cara Kakak keep up, mengejar ketertinggalan gitu tadi ya? Konsisten dan live-nya durasi panjang. Waduh.
Jadi kalau kita mau terjun itu tadi nggak boleh setengah-setengah. Kalau setengah kita udah ketinggalan banget gitu rasanya. Terus konsepnya gimana Kak? Kan Kakak sekarang udah dua platform nih live-nya. Iya. Memang dibikin studionya terpisah atau satu aja tapi ada 2 device gitu? Oh, nggak boleh. Kalau di platform baik Shopee maupun TikTok mereka tidak suka digandeng. Mereka tidak mau itu. Karena itu bakal ya pelanggaran pertama. Karena kita nggak boleh nyebut nggak boleh nyebut Shopee di TikTok, nggak boleh nyebut TikTok di Shopee. Kesebut platform lain aja itu kita bakal kena drop langsung ya. Nah, trafficnya langsung drop atau kena pelanggaran. Sedangkan dengan satu WiFi aja itu masih berpengaruh kadang. Jadi bedain WiFi-nya kan. Berarti sekarang di rumah ada berapa ini TikTok provider? Provider 3. Kalau untuk ini 3. Untuk pemakaian sehari-hari itu bedain dengan yang live. Mungkin ada di sini bos-bos provider. Ini bisa kerjasama, kasih gratis buat di rumahnya. Ini jaringannya kenceng ya. Nggak salah kata Kak Widi, saya bayar aja. Biar duitnya dari situ yang lain. Betul. Kakak dulu pernah nyangka nggak akan, maksudnya kayak ternyata Shopee ini sebesar ini ya gitu. Pernah ada kepikiran? Iya. Ya enggak sih, maksudnya aku awal-awal memang karena aku yang tadi itu komisinya kan kecil kalau kita lihat ya, kalau misalnya yang belum kerja sama. Yang baru-baru ya. Baru itu ya. Ya udah awal-awal pun aku gitu. Beberapa minggu live aku kayak gitu kok dengan komisi kecil itu. Nah, jadi ibaratnya aku emang bakar duit dulu nih gitu ya. Aku bakar duit dulu, aku coba analisis performa aku jalanin aja dulu gimana-gimananya. Yang penting aku konsisten dan juga ngasih yang terbaik ya live-nya. Ternyata ya bisa aku dapat komisi lebih besar karena itu kita udah bisa penjualan bagus, brand ngelirik. Nah, kita dibantu gitu. Kerjasama yang paling oke menurut kakak nih bisa sampai di angka berapa? Karena kan kita jualan jasa ya, jadi orang nggak bisa mengukur. Ya, nah, betul. Ya paling besar tuh di angka berapa atau paling kecil di angka berapa? Contohnya misalnya kerjasama yang dibayar dengan brand. Iya. Dibayar dengan brand ya? Iya. Iya, puluhan juta. Satu kali kerjasama? Iya. Atau itu maksudnya kayak selama 3 bulan gitu? Paling enggak sih, kayak seminggu misalnya, 2 minggu. Paling lama sebulan ya. Nggak kuat loh mendengarnya, jiwa marketingku bergetar. Kayak sekali kerjasama tuh puluhan juta woy. Kayak itu masih hitungan kecil loh, karena banyak konten kreator dan affiliate tuh kayak misalnya 1 jam itu puluhan juta bisa per jam. Oh my god. Jadi jangan merasa ini baru udah besar, padahal sebenarnya kalau ini potensinya lebih besar lagi gitu ya. Besar lagi kalau kita mau ngembangin diri ya. Aku aja dengan kayak gitu masih merasa tertinggal, tapi aku nggak mau yang membandingkan bikin aku drop. Aku fokus ke diri aku aja. Gimana aku ningkatin terus value aku, skill aku, tim aku kayak gitu. Berarti Kak Widi sampai sekarang masih ngambil kelas-kelas juga? Atau? Masih, karena aku masih tetap belajar. Aku malah tiap hari ada kelas aku ikut ya. Ya bayar sendiri ya maksudnya itu ya. Apakah kelas public speaking, kelas affiliate, kelas itu aku masih tetap belajar. Karena waktunya fleksibel tadi itu kita bisa menentukan kegiatan kita sendiri. Nah, Kak Widi sekarang apalagi dengan kondisi Kak Widi sudah tidak live ya, karena udah ada co-host yang kerja gitu. Jadi yang aku bantuin. mantau dan juga aku karena aku juga sendiri, maksudnya tuh nggak ada yang ini kan untuk komunikasi sama brand aku langsung. Iya. Mungkin Kak Widi kalau butuh manajer boleh. Aku kebetulan lagi nyari kerja. Baik. Pernah kepikiran ini nggak Kak? Maksudnya, wah ini cuan banget nih. Apa gue buka satu lagi ya? Tapi yang fashion gitu atau apa? Karena kan beauty dan fashion tuh sebenarnya agak-agak mirip ya kalau kata orang. Ada kepikiran gitu nggak Kak? Insya Allah ya. Untuk kedepannya kalau ditanya aku bakal buka di niche yang berbeda gitu. Ya fashion terutama ya, karena menurut aku itu juga sama ya mirip-mirip lah dengan beauty ya gitu. Karena dulu aku seingatku Kak Widi punya adik kan ya? Cewek juga atau bukan? Karena aku dulu mikirnya apa jangan-jangan Kak Widi ini bukain, maksudnya kayak bukain satu lagi akun tapi buat adiknya gitu. Aku pernah kepikiran gitu. Iya, ada. Tapi belum jalan ya atau? Ya namanya anak-anak kadang magerannya ya. Iya. Tapi berarti Kak Widi sendiri memang secara target kedepannya ada untuk itu ya? Iya, ada. Target lain apa lagi nih Kak?
Iya itu dia untuk kalau bisa ya itu aku pengen punya banyak tim ya gitu. Buka lowongan kerja terus gitu ya. Ya Allah. Ini gue curiga nih abis ini di follow-follow sama akun-akun itu loh kayak infoloker Padang, info job Padang. Iya gitu. karena aku juga sering naruh loker di situ, jadi sering DM-DM juga sama udah basic sama loker Padang. Gitu. Susah nggak Kak mencari tim buat sebagai ini ya co-host live streaming gitu? Karena kan bisa dibilang orang dulu nggak pernah ada yang punya kepikiran kerja sebagai host live streaming. Karena orang taunya hostnya di TV, apa di radio, apa ini kayak di YouTube gitu kan. Bener. Kalau dibilang susah sih, ya susah gampang ya. Karena itu tadi banyak yang belum berpengalaman di host live seperti ini. Tapi sebenarnya balik lagi kalau aku ngerekrut itu, ya aku lihatnya bukan dari pengalamannya juga, tapi dia itu pede nggak ngomongnya gitu dan mau belajar diajarin gitu. Pasti aku juga ngajarin pastinya kan, dan di situ kemauannya juga sih sebenarnya. Di kemauan, kalau orang bilang cari kerja susah ya, tapi bagi aku sekarang yang merasakan mencari pekerja itu juga susah gitu. Iya, nyari orang yang kerja juga susah gitu ya. Sebenarnya aku juga nyarinya susah loh gitu. Karena cari kerja susah, aku juga nyari susah sebenarnya. Jadi mungkin bagi anak-anak muda sekarang lebih diperbanyak lagi skillnya gitu kan, lebih banyak pengalamannya lagi gitu. Karena memang kita kalau ngikutin tren dan juga media sosial pasti itu aja kan gitu. Jadi ya nggak apa-apa dipelajari hal-hal baru kan. Menurut aku sih. Dari pekerjaan yang sebelumnya pernah Kak Widi jalani nih, dari penyiar radio, host di TV, terus menjadi CS di provider, terus menjadi banker gitu. Di antara 4 ini menurut Kak Widi mana yang paling sangat membantu dengan pekerjaannya sekarang? Mungkin aku bisa bilang di provider ya. Karena di provider itu memang belajar juga, ada target juga, cara ngomongnya lebih kebantu aku kebentuknya dari provider itu awalnya gitu. Kalau misalnya untuk cara gaya bicara atau gimana ya, pendekatannya beda loh. Dari penyiar radio aku beda, dari penyiar TV, terus juga jadi CS provider, CS bank beda banget. Pendekatannya beda, apalagi aku waktu di bank itu di gimana ya namanya, di desa gitu ibaratnya. Bukan di Padang bukan gitu di kota. ya. Jadi pendekatannya beda banget. Aku nggak bisa seformal yang di provider. Nah gitu. Kalau aku formal di bank waktu itu nggak bisa, nggak ngerti gitu mereka. Jadi nggak nyambung nih komunikasinya gitu. Betul. Kita merangkulnya lebih beda caranya gitu. Jadi kalau di provider dulu Kakak terbiasa ada pakeman gitu ya? Benar, kita lebih percaya dirinya terbentuk di situ. Oke. Gue curiga nih abis ini pada masuk provider semua. Kayak gitu konsepnya. Ya kita pengen jurusan Evo Sumbar tahu gitu. Kalau sebenarnya bekerja itu nggak harus di kantor. Dan banyak sekarang lapangan-lapangan kerja yang lu bisa ciptain sendiri gitu. Bukan harus menunggu. Kalau misalnya, kan sekarang isunya adalah Gen Z itu tidak... Ya seperti isu-isu jelek yang terdengar ya gitu. Padahal sebenarnya bisa dibilang Gen Z ini juga termasuk anak yang sangat kreatif ya. Karena mereka hidup dalam kemudahan teknologi gitu kan. Jadi mungkin itu yang bikin mereka jadi lebih vokal berbicara. Nah, dan membuat lingkungan kerjanya tidak nyaman dengan keberadaan Gen Z yang vokal ini gitu. Jadi ada sedikit-sedikit mental health issue gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak suka dan nggak suka kerja sama orang, lu bisa bikin kerjaan sendiri gitu loh, kayak menciptakan lapangan kerja sendiri gitu. Iya, betul banget sih. Kalau Gen Z memang menurut aku ya, karena dia sudah banyak menerima informasi, melihat kehidupan orang di sosial media itu dari A sampai Z, mereka udah tahu ibaratnya, jadi mereka kayak lebih tahu gitu. Jadi memang pendekatan kita beda lagi nih sama Gen Z. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi aku yang zaman aku kerja nggak kayak gini loh gitu. Jadi zaman aku kerja tuh ya bener, ya kayak gini loh kerjanya sebenarnya gitu. Tapi bagi Gen Z sesantai itu sih mereka ya. Tapi ya bagi aku emang Gen Z itu ilmu untuk update-nya mereka lebih bagus. Lebih cepat ya benar. Karena mereka berada di masa reformasi. Waduh. Masa yang sungguh sangat cepat perubahan teknologi ini. Jadi kayaknya mereka pun juga
bekerja merasa sungguh sangat fleksibel itu gitu loh. Ada pengalaman dengan Gen Z Ibu sepertinya ya? Iya, karena tim aku kan Gen Z semua. Gen Z semua ya? Betul. Tapi seru nggak bekerja sama dengan Gen Z ini? Testimoni langsung nih dari tim-tim Gen Z. Iya, kalau misalnya ya sebenarnya seru banget ya, seru karena ibaratnya ini aku ibu rumah tangga yang di rumah aja, bosan gak sih gitu kan? Iya. Jadi aku emang ngobrol dengan mereka itu balikin jiwa mudaku, gitu. Jadi ya menurut aku seru kok Gen Z ini sebenarnya seru banget gitu ya dengan mereka, gimana pendekatan kita aja. Mungkin memang beberapa yang nggak bisa pendekatan aku nggak masuk ya. Kita nggak cocok, nggak sefrekuensi aja gitu ya. Gitu, paling itu aja sih. Paling ya cuman diarahin aja. Itu Kak Widi dari tadi ngomongnya ibu anak satu, sudah tidak muda kesannya ya. Tapi Kak Widi masih muda nggak sih? Tahun berapa lahirnya Kak? Tahun berapa ya? Aku kelahiran 94. Masih muda itu. Baru masuk kelas 3 lah. Iya, masih muda, masih muda. Ini kayaknya orang-orang kan tertarik pengen belajar afiliator gitu. Karena tadi Kak Widi rencana kedepannya mau membuka niche baru dan pasti upgrade skill lagi gitu. Ada rencana nggak mau buka kelas gitu kalau misalnya ada yang mau belajar? Oh boleh, kalau mau difasilitasi bantu, aku mah oke-oke aja gitu kan. Karena bagi aku sharing ilmu itu siapapun nanya aku pasti jawab gitu ya. Selagi ini ya pengalaman aku gitu. Jadi aku bukan menggurui atau gimana-gimananya, aku lebih ke sharing gitu. Jadi kalau teman-teman aku malah aku selalu ajak teman-teman aku yang sama yang ibu rumah tangga, yang juga teman-teman aku dari profesi sebelumnya, yuklah bikin konten, yuklah ini aku ajarin ini gitu. Ya aku selalu ajak teman-teman aku juga sebenarnya. Karena ini salah satu profesi yang diidam-idamkan banyak. Karena kan orang-orang seperti kita nggak sih yang suka di rumah aja, ya. Simple, gampang, fleksibel. Dan ya itu cuannya ya, how to-nya lagi ya, how to-nya harus dipelajari. Jadi kita mesti banyak mengupgrade nih ke atas, bahu ke atas harus diupgrade terus. Betul banget. Jadi kalau misalnya ada yang mau belajar sama Kak Widi langsung boleh apa Instagramnya Kak? Iya, boleh. Nama aku Widi Sukma, WIDY, WIDY SUKMA. TikToknya sama di berarti Uni Beauty itu udah ganti apa? Itu kan kalau username aslinya tetap nama kita. Itu sebagai nama jualan aja. Kayak nama toko gitu nah, bukan? Benar. Iya. Kalau orang nyari Uni Beauty nggak ketemu, dia bakal nama. Nyarinya username. Tetap di username. Gitu. Widi Sukma. Kalau di Oren namanya sama Kak? Sama, Widi Sukma. Tapi di Oren aku kasih angka 22, angka lahir aja. Kenapa Kak? Memang nggak boleh nama sama? Enggak sih, cuman ya udah dari awal bikin nama akunnya itu ya? Bikin nama akunnya itu. Oke. Gitu sih. Sejauh ini Kak, dengan bekerja sebagai content creator dan afiliator ini sudah menghasilkan apa saja sih? Aduh, orang udah penasaran. Aduh, jangan deh, kalau itu ibaratnya gimana ya? Di atas langit masih ada langit gitu ya. Aku juga insya Allah dan apa segala macam untuk yang ke arah sana aku nggak pernah pamerin gitu. Jadi ibaratnya sekarang memang ya flexing atau apapun itu orang sebutnya, mungkin orang nganggapnya itu bisa jadi motivasi loh buat yang lain. Tapi bagi aku untuk itu kayaknya bukan aku gitu. Bukan akunya. Aku paling sharingnya itu ya udah bisa loh dengan live kayak gini, dapat kayak gini gitu. Maksudnya dengan ya udah pencapaian di situ aja gitu. Tapi kalau untuk apapun di belakang aku, apapun yang udah aku punya, apapun yang udah aku lakukan tuh kayaknya cukup aku aja yang tahu konsumsi gitu loh. Tapi Kakak prefernya kan misalnya nih dapat penghasilan gitu ya. Nah, prefernya memang lebih suka menabung. Betul. Atau nih menabungnya uang di bank gitu, kayak uang di bank, atau membeli emas gitu. Kalau atau aku mengupgrade aset gitu. Nah, itu dia. Aku jalan dari itu. Jadi income aku gunakan untuk memperluas ini aku ya, pekerjaan aku juga pastinya. Terus juga lebih ke nabung sih. Dan aku juga nabungnya lebih ke emas. Tapi aku nggak pakai emas. Tuh.
Kenapa ya orang-orang yang punya tabungan emas nggak pakai emas? Mungkin karena aku memang ini ya sempat ada kayak alergi gitu ya. Alergi juga, terus juga kadang risihan gitu, ada yang Iya, tapi nggak apa-apa sih Kak, daripada nanti dijamret tuh orang di jalan ya. Iya, takutnya. Iya, benar-benar juga sih. Tapi nggak masalah juga kalau mau pakai emas juga. Iya, Aku iya. cuman akunya Iya, gitu. iya. Di akunya aku lebih prefer ke disimpan. Iya, iya, iya. gitu. Kita kalau nggak salah buka ini kan ya, ada penyimpanan emas kan di kantor kita. Kalau mau nitip boleh sih kan. Udah ada di deposit bank. Maksudnya aku juga nggak ke perhiasan ya, lebih karena kita buat investasi kan bukan ke perhiasan bagusnya gitu. Nah iya, ini kan lebih mungkin bukan bidangnya Kak Widi ya, tapi Iya, kalau Kak Widi lebih prefer ya bentuknya tadi ya, investasinya dalam bentuk uang, emas LM. atau Iya benar. tadi aset, kalau aset kan investasi juga ya, atau memang investasi yang pasar saham modal gitu-gitu. Enggak juga ya? Enggak juga sih, kalau untuk yang itu aku juga belum mempelajarinya, dan memang itu memang harus all in juga ya, kita taunya kalau untuk saham dan lain-lain. Tapi kalau untuk sekedar ikut-ikutan mungkin ada aplikasinya ya. Iya, nah iya, itu juga iya. aku ada sebenarnya. Cuma Oh, ya coba-coba ada ya? Nggak fokus, cuma coba-coba aja. Tapi kalau aku memang lebih ke investasinya di LM aja gitu. Sama lah, kita udah ibu-ibu ini ya, nabungnya ya Nabungnya ke emas. situ dulu kalau buat nabung. Apalagi nih Kak, rencana ke depannya yang mungkin gimana Kak Widi melihat diri Kak Widi tuh kayak 10 tahun ke depan gitu. Ini di jauh banget nih, apa Iya, ada banget ya rencana? sebenarnya. Cuman ya memang kemungkinan yang aku pengen itu ya, aku nggak cuman bisa bisa ngasih insight juga buat orang gitu. Aku juga mau sih buat aku juga bisa ngasih sharing ilmu juga ke orang banyak gitu, dengan pengalaman aku. Jadi nggak aku simpan buat diri aku sendiri gitu. Tapi takut nggak sih Kak? Kan jadinya mereka nanti live juga gitu. Nah, benar. Jadi ibaratnya kita itu bongkar rahasia dapur nggak sih? Iya, gitu. Tapi bagi aku rezeki tiap orang itu udah ada porsinya masing-masing. Jadi aku nganggap kalau misalnya dia baru aku ajarin, tiba-tiba dia lebih dari aku, itu rezeki dia. Gitu. Jadi aku bukan ngerasa iri dengan apa dia, enggak, karena ya orang punya rezekinya masing-masing gitu sih menurut aku ya. Siapa tahu kita ngebantu dia juga kan gitu, dengan dia kebantu kayak gitu kita happy nggak sih gitu. Jadi gimana happynya sekarang itu kita juga berguna buat orang gitu sih menurut aku ya. Ada rasa beda gitu sensasinya dengan orang ikut bahagia dengan kita gitu. Ada pernah masa dimana kayak gue udah bosan nih, gue udah bosan jualan, udah bosan bikin konten, ada nggak masa-masa krisis-krisis kayak gitu? Setelah bertahun-tahun itu pasti banget. Dari tahun berapa sih Kak awalnya? Awalnya banget itu kan waktu aku resign dari bank itu di pertengahan tahun 2021. Masih iya udah baru-baru akan mengakhiri COVID ya. Betul. Jadi kan di rumah aja tuh kan. Jadi awalnya ya udah baru akhir-akhir tahun itu aku coba-coba ngonten akhir tahun 2021. Terus aku lahiran di Desembernya 2021, sempat ke Jeddah juga beberapa bulan. Nah, setelah itu baru aku lanjut lagi di 2022 awal Februari atau Maret gitu masalah. Berarti hampir bisa dibilang kayak 2 tahun full tidak berhenti setiap hari melakukan ini gitu ya. Betul sekali, dengan bisa dibilang satu hari itu bisa belasan konten, puluhan konten gitu. Ada ininya nggak sih Kak? Ada ketentuannya nggak, kayak minimal satu hari itu kita harus bikin berapa konten? Kalau minimal sih nggak ada ya. Cuman kalau di TikTok memang kadang ada yang jatuhnya spam kalau kebanyakan. Tapi kalau di Shopee itu kayaknya dihajar aja sih, bisa kayaknya. Kadang beberapa ada yang spam juga, ada yang nggak, tergantung sih, balik lagi. Karena beberapa teman-teman aku juga mempraktekkan itu gitu. Oh kayaknya ini deh, kalau misalnya akun kita masih baru-baru belum dinotis sama Shopee-nya, jadi boleh tuh nge-spam gitu kali ya. Tapi kalau udah akun gede banget, kalau terlalu banyak jadinya ke kualitas. Hitungannya lebih kalau mau mulai nggak apa-apa sih, coba kuantitas dulu ya sambil memperbaiki kualitasnya. Tapi kalau udah dapet nama, udah dapet ini, boleh coba lebih bagusin lagi kualitas kontennya gitu. Ini beberapa tips dari Kak Widi yang kayaknya memang harus kita lakukan karena dasar awalnya adalah mulai dulu aja.
Betul, mulai dulu aja, nggak usah dipikirin ini mau gimana ntar gimana-gimananya gitu, pokoknya jalanin aja dulu. Kita nggak bakal tahu kan kalau nggak dijalanin. Kira-kira untuk orang-orang yang sudah membantu Kak Widi selama ini, ada nggak yang mau disampaikan? Aduh. Siapa tuh orangnya, atau mungkin orang-orang yang sudah sangat berjasa di belakang Kak Widi selama ini? Ya kalau berjasa sih banyak ya, terutama keluarga pastinya gitu kan. Support suami juga, karena awal-awal juga konten aku yang aku videoin suami gitu. Endorse pun suami yang make gitu. Iya. Nah, jadi emang Gue lihat lagi. jadi memang di situ sih support suami dan dari keluarga juga, motivasinya juga anak gitu kan. Jadi orang-orang sekitar sih, terutama juga lingkungan pertemanan juga. Kalau kita cari lingkungan pertemanan yang sehat, kita juga jadinya termotivasi gitu. Jadi kalau menurut aku support mereka itu yang bisa bikin aku bertahan sampai sekarang gitu. Jadi ya, Pesan-pesan buat teman-teman yang mau mulai konten, mulai konten. yang mau memulai di dunia perorenan dan perhitaman ini, dunia hitam gitu. Gitu. Apa pesan-pesannya nih? Kalau pesan-pesannya memulai ya. Kalau untuk memulai ya mulai dulu aja dan cari sesuai dengan minat dan hobi. Karena kalau dipaksain nggak hobi, kadang ntar di tengah jalan nyerah gitu. Nah. Sesuaikan dengan minat dan hobi, jadi kita jalannya happy gitu. Terus juga terus upgrade ilmu, terus juga apa namanya tingkatin terus skill kita, pelajari, analisis akun-akun kita. Dan yang paling penting dari semua itu kuncinya adalah konsisten. Aduh. Terima kasih banyak loh Kak Widi sudah mampir ke studio kita hari ini. Ya, sama-sama udah ngundang aku. Abis ini kita mungkin bongkar-bongkar rahasia ya, gimana caranya biar keranjang kita dibeli sama orang gitu, biar orang check out di kita gimana sih caranya. Makasih banyak Kak Widi sekali lagi sudah meluangkan waktu. Semoga sehat terus, itu salam untuk keluarganya, bahagia terus, sukses terus, semakin cuan. Amin, amin. Thank you udah nonton, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.
Kak Widi ini sekarang lagi aktif banget sebagai digital content creator di TikTok, tapi fokusnya memang afiliator ya Kak ya? Iya, fokusnya afiliator, betul. Kontennya niche-nya Beauty. beauty. Betul sekali. Sejak aku pilih kategori beauty ini, itu karena aku juga udah ada creator manajernya di TikTok, jadi karena ngelihat dari traffic dan analisis akun aku kayaknya kakak lebih cocok di produk beauty. Nah, karena dari trafficnya itu memang lebih naik di produk beauty sih gitu. Jadi akhirnya aku fokusin di beauty dan ya sampai sekarang banyak kata-kata yang di beauty itu mungkin bagi TikTok itu overclaim. Nah gitu, jadi kita nggak boleh nyebutin ini dalam 3 hari udah cerah, nggak boleh gitu. Nah, jadi overclaim sih ya, overclaim kan. Terus juga putih itu kadang juga memutihkan, kita sebenarnya mencerahkan misalnya gitu. Jadi ya banyak sih kalau yang overclaim itu bakal kena pelanggaran gitu ya. Konten kreator yang sama dengan aku tuh banyak yang dari bidang, segala macam profesi lengkap ya. Maka iya banyak, pokoknya itu bukan menjamin lah ya kalau menurut aku. Aku yakin kalau diri kita itu punya value dan mau mencoba hal-hal baru, kayaknya nggak perlu ada yang ditakutin sih, gitu. Karena kita nggak tahu pintu rezeki itu dari mana aja bisa gitu. Jadi ya udah aku coba jalanin aja sih sebenarnya gitu. Aku juga nggak bakal nyangka bakal kayak gini akhirnya gitu kan. Jadi konten kreator dan affiliate gitu. Karena kalau bisa aku bilang ya FYP di TikTok itu kita nggak bisa prediksi. Video aku yang di 2021 aja baru FYP 2024. Ada kayak gitu ya? Memang karena kita nggak tahu momentumnya gitu. Siapa tahu produk itu baru dibahasnya tahun-tahun ini viralnya gitu. Kalau persiapannya ya nggak ada ya, malah afiliator ini adalah pekerjaan yang paling gampang. Coba pertama, modalnya minim banget, apa? Handphone, kuota. Iya kan? Handphone dan Kuota ya, dibantu kreativitas lah, ide konten gitu kan. Jam kerja juga fleksibel kan. Jadi ya kalau misalnya lagi mager istirahat, kalau lagi penuh ide konten begadang. Iya benar. Nah, yang penting intinya jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Dan kalau misalnya takut memulai nih, nanti diketawain temen lah, takut dihujat lah. Iya. Ya udah, maksudnya kita ya simpan energi kita buat hal penting aja. Ngapain kita peduli omongan orang yang mau maju kita?
Kualitas konten itu yang bersih itu ya itu utamanya gitu. Karena beberapa di TikTok itu ada yang kena pelanggaran loh karena kontennya itu tidak berkualitas gitu. Produk aja dipegang tanpa di-apply misalnya gitu kan, tanpa dijelasin karena itu bisa jadi kualitas konten tidak oke bagi TikTok itu. Semua konten kreator ataupun afiliator itu tuh pasti mikirnya tuh TikTok tuh dikit-dikit pelanggaran dikit-dikit karena emang sesensitif itu. Okay. Banget. Jadi kalau yang jualan kadang produk-produk luar brand-brand itu nggak boleh disebut ya. Jadi harus diplesetin. Kalau mau sebut itu diplesetin misalnya Cekong gitu-gitu ya. Kalau brand Hermes Kremes gitu. Nah itu. Jadi nggak boleh disebut, itu suatu pelanggaran lumayan agak fatal ya. Brand yang high, branded gitu atau brand-brand biasa kayak nih teh botol kita masih bisa sebut teh botol biasa. Iya masih bisa. Brand yang kayak gitu memang. Yang hype. Oke. Brand. Kita nggak fokus di satu platform aja. Kita harus coba semua. Kalau mau terjun ke sini jangan setengah-setengah, karena semua platform itu semuanya bisa jadi duit. Kalau sekali live itu berapa lama durasinya? Oh, satu sesi ya. Iya, satu sesi. 3-4 jam satu host. Nanti rolling lagi sampai 24 jam. Kakak sekarang berarti 24 jam akunnya live terus? Atau? Iya, live. Karena Shopee itu dia lebih naikin traffic yang rajin. Durasinya lama, iya. Oh, berarti itu salah satu cara kakak keep up mengejar ketertinggalan. Betul, gitu tadi ya? Konsisten dan live-nya durasi panjang. Waduh. Jadi kalau kita mau terjun itu tadi nggak boleh setengah-setengah. Kalau setengah kita udah ketinggalan banget. Platform baik Shopee maupun TikTok mereka tidak suka digandeng. Mereka tidak mau itu. Karena itu bakal ya pelanggaran pertama. Karena kita nggak boleh nyebut orang nggak boleh nyebut Shopee di TikTok, nggak boleh nyebut TikTok di Shopee. Kesebut platform lain aja gitu kita bakal kena drop langsung ya. Nah, trafficnya langsung drop atau kena pelanggaran. Sedangkan dengan satu WiFi aja itu masih berpengaruh kadang. Ya udah awal-awal pun aku gitu. Beberapa minggu live aku kayak gitu kok dengan komisi kecil itu. Nah, jadi ibaratnya aku emang bakar duit dulu nih gitu ya. Aku bakar duit dulu, aku coba analisis performa aku jalanin aja dulu gimana-gimananya. Yang penting aku konsisten dan juga ngasih yang terbaik ya live-nya. Ternyata ya bisa aku dapat komisi lebih besar karena itu kita udah bisa penjualan bagus, brand ngelirik. Nah, kita dibantu gitu. Kerjasama yang paling oke menurut kakak nih bisa sampai di angka berapa? Karena kan kita jualan jasa ya, jadi orang nggak bisa mengukur. Iya, betul. Ya paling besar tuh di angka berapa atau paling kecil di angka berapa? Contohnya misalnya kerjasama yang dibayar dengan brand. Iya. Dibayar dengan brand ya? Iya, puluhan juta. Satu kali kerjasama? Iya. Atau itu term, maksudnya kayak selama 3 bulan gitu? Paling enggak sih kayak seminggu misalnya 2 minggu
paling lama sebulan ya. Nggak kuat loh mendengarnya, jiwa marketingku bergetar kayak sekali kerja sama tuh puluhan juta woy, kayak itu masih hitungan kecil loh, karena banyak konten kreator dan affiliate tuh kayak misalnya 1 jam itu puluhan juta bisa per jam. Oh my god. Jadi jangan merasa ini baru udah besar, padahal sebenarnya kalau ini potensinya lebih besar lagi gitu ya. Besar lagi kalau kita mau ngembangin diri ya. Aku aja dengan kayak gitu masih merasa tertinggal, tapi aku nggak mau yang membandingkan bikin aku drop. Aku fokus ke diri aku aja. Gimana aku ningkatin terus value aku, skill aku, tim aku kayak gitu. Ayo dong brand-brand. Tapi itu ada target. Oh iya. Jadi kalau teman-teman nyangka misalnya kok bisa gitu kan? Ya nggak sekedar bisa aja, kita harus komitmen dengan brand. Jadi kita jualan nggak cuma kerja di kantoran doang pakai target. Afiliator juga kadang. Ini aku dari bank ada target lagi. Gitu. Jadi ya kalau misalnya kita mau lebih, kita juga harus memberi lebih. Oke. Berarti maksudnya mungkin secara kerjasama konsepnya kakak dikasih komisi lebih besar, tapi memang ada targetnya. Iya. Di kemauan. Kalau orang bilang cari kerja susah ya, tapi bagi aku sekarang yang merasakan mencari pekerja itu juga susah gitu. Oh, iya, nyari orang yang kerja juga susah gitu ya. Sebenarnya aku juga nyarinya susah loh gitu. Karena cari kerja susah, aku juga nyari susah sebenarnya. Jadi mungkin bagi anak-anak muda sekarang lebih diperbanyak lagi skillnya gitu kan, lebih banyak pengalamannya lagi gitu. Karena memang kita kalau ngikutin tren dan juga media sosial pasti itu aja kan gitu. Jadi ya nggak apa-apa dipelajari hal-hal baru kan. Menurut aku sih. Aku juga bisa ngasih sharing-sharing ilmu juga ke orang banyak gitu dengan pengalaman-pengalaman aku. Jadi nggak aku simpan buat diri aku sendiri. Gitu. Tapi takut nggak sih kak? Kan jadinya mereka nanti live juga gitu. Nah benar. Jadi ibaratnya kita itu bongkar rahasia dapur nggak sih? Iya. Gitu. Tapi bagi aku rezeki tiap orang itu udah ada porsinya masing-masing. Jadi aku nganggap kalau misalnya dia baru aku ajarin tiba-tiba dia lebih dari aku, itu rezeki dia. Gitu. Jadi aku bukan ngerasa iri dengan apa dia enggak, karena ya orang punya rezekinya masing-masing gitu sih menurut aku ya. Siapa tahu kita ngebantu dia juga kan gitu, dengan dia kebantu kayak gitu kita happy nggak sih gitu. Jadi gimana happy-nya sekarang itu kita juga berguna buat orang. Gitu sih menurut aku ya, ada rasa beda gitu sensasinya dengan orang ikut bahagia dengan kita gitu. Kalau untuk memulai ya mulai dulu aja dan cari sesuai dengan minat dan hobi, karena kalau dipaksain nggak hobi kadang ntar di tengah jalan nyerah gitu. Sesuaikan dengan minat dan hobi, jadi kita jalannya happy gitu. Terus juga terus upgrade ilmu, terus juga tingkatin terus skill kita, pelajari analisis akun-akun kita, dan yang paling penting dari semua itu kuncinya adalah konsisten. Nggak ada.